Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali rekan-rekan desa. Kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu permintaan salah satu teman bagaimana caranya kita mengembalikan uang yang sudah terlanjur kita tarik dari rekening, udah kita dapat SPP-nya, namun kegiatan itu tidak terlaksana dan harus kita kembalikan lagi ke rekening. Dan itu sudah menjadi silpa. Berikut tutorialnya, sama-sama kita simak. Untuk mengembalikan uang untuk penyetoran ini ada dua cara dari menu data entry. Kita ke penatausahaan, yaitu ada yang pertama di penerimaan desa, yang kedua ada di mutasi kas. Nah, cuman beda masalah. Yang di penerimaan desa di sini ada penyetoran, sama-sama penyetoran. Di sini ada penyetoran. Lalu yang di mutasi kas ini juga ada penyetoran. Namun ini beda masalahnya. Nah, sebelum kita coba satu-satu, sebelumnya kita pilih nama desa dulu. Ini saya ambilkan contoh desa Hadimulyo. Nah, kita klik penyetoran. Nah, di sini kita klik tambah. Di sini kita pilih tanggal, misalkan tanggal sekarang. Lalu keterangannya kita misalkan pengembalian uang, misalkan kegiatan apa, kegiatan pembangunan rumah Babinsa, misalkan senilai 28 juta. Simpan. Nah, dalam kasus ini kawan-kawan, ini sudah, kalau kita pakai mutasi penyetoran yang melalui mutasi kas, ini berarti uang ini sudah ada di tangan bendahara. Jadi cukup seperti ini. Artinya uang itu dulu sudah pernah ditarik sama bendahara, dibuatkan SPP-nya tahun lalu, namun kegiatannya tidak terlaksana. Entah ada hal masalah apa, kegiatan itu tidak terlaksana, sehingga uangnya utuh di tangan bendahara. Dan sampai akhir tahun belum sempat dikembalikan dan kembalikan pada tahun ini. Nah, kalau yang untuk coba kita cek di laporan penatausahaan di buku kas umum. Hadimulyo. Kita buku bank saja, langsung ke buku bank. Nah, di sini pada tanggal 17 ini sudah dikembalikan uang ini ke rekening desa. Nah, ini kalau uangnya ada di bendahara, itu pakai yang mutasi kas. Tetapi kalau yang penerimaan desa, ini kasusnya beda lagi. Kalau yang penerimaan desa ini, penyetoran ini digunakan yaitu uang yang belum ada di bendahara. Artinya misalkan contoh pembayaran iuran dari masyarakat atau swadaya dari masyarakat. Jadi sebelum kita menyetorkan ini, bendahara harus menerima dulu. Ini kalau kita tambah di sini, misalkan tanggal sekarang, ini rekeningnya rekening desa, Koreanya misalkan swadaya. Kita simpan dulu. Nah, kita klik, kita tambah. Nah, di sini kosong karena
bendahara belum ada bukti penerimaan. Seharusnya ini ada penerimaan tunai dulu. Bendahara menerima tunai dulu, misalkan tanggal 16. Iuran swadaya, namanya misalkan Ipung, alamat Hadi Mulyo. Simpan, kita isi swadayanya, misalkan bukan dana desa. Nah, berarti di sini kita harus menginputkan dulu, kawan-kawan. Di sini kita harus menginputkan dulu sumber dananya. Berarti kita harus kembali dulu ke pendapatan dulu. Di pendapatan harus kita tambahkan dulu sumber dana dari SWD, swadaya. Ya, dari swadaya kita masukkan dulu, baru kita bisa milih. Anggap aja misalkan ini swadayanya, ini bisa kita pilih, tapi itu kan sifat sebelumnya, misalkan nilainya 200.000. Ini hanya contoh saja kan kawan ya. Udah selesai. Nah, uang ini belum masuk ke rekening desa sebelum kita setorkan. Nah, misalkan ini setoran ini sudah kita buat, kita klik, kita tambah ya yang ini. Nah, baru muncul kawan-kawan karena sudah ada setoran secara tunai. Kita pilih, kita simpan. Nah, sekarang kita cek di buku banknya, di laporan penatausahaan. Kita pilih nama desanya Hadi Mulyo, di buku bank cetak. Nah, ini swadaya 200.000 2017. Nah, jadi itu kawan-kawan perangkat desa, dalam penyetoran itu ada dua di penatausahaan, ada di penerimaan desa dan ada di mutasi kas. Saya jelaskan, yang di penerimaan desa ini adalah penyetoran yang uangnya itu belum ada di bendahara, yang sumbernya dari swadaya atau dari iuran-iuran masyarakat yang disetorkan secara tunai dahulu kepada bendahara, baru bendahara melakukan penyetoran ke rekening. Tetapi kalau uangnya yang memang sudah ada di bendahara, yang sumbernya itu mungkin dari sisa-sisa kegiatan atau selisih dari belanja, dari permintaan dari SPP yang diajukan dengan mungkin ada potongan dari supplier. Nah, uang ini disetorkan ke rekening melalui mutasi kas. Jadi langsung, misalkan kita kegiatan kita minta SPP 10 juta atau misalkan banyak, lalu sama supplier desa itu secara resmi diberikan potongan harga misalkan 1 juta atau 500.000. Nah, uang ini tidak menjadi miliknya bendahara, tetapi kan ini miliknya desa karena supplier memberikan potongan kepada desa, bukan pada bendahara. Maka uang ini wajib hukumnya disetorkan rekening. Berarti uang ini caranya pakai mutasi kas. Seperti tadi, langsung pilih nama desanya apa, langsung pada menu penyetoran. Nah, jadi demikian caranya bagaimana kita melakukan penyetoran uang silpa yang ada di tangan bendahara. Selamat mencoba. Saya akhiri. Sebelumnya, apabila mungkin ada saran kritik atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.